Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li mu'allimina wa li murabbi ruhina wa li man ajazana wa li mursyidina wa li ulama'ina wa li muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li sanga ajma'in khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu khususan ila ruhi musannif kitab wasiyatul Mustafa Sayyidul Arifin wal imam al muhaqqiqin wal zubatatul arifin al arif billah al muhaddis al mufassir Imam Abdullah Asy-Sya'rani al Asy'ari Asy-Syafi'i rahimahullah wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Buireng Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Jasa Petalongan Jombang ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dhurriyyatihim wa risalatihim wa muridihim wa muhabbihim wa jam'iyyatihim wal akhirina minhum rahimahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Tsumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat walafiat lahir batin kathah lan barokah rezekine selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak hadirin sekalian, mudah-mudahan khususnya yang hadir di hadal majelis dan umumnya yang mendengarkan menonton via online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wasa'adah, wa ni'mata, wassalamah, wassafa'ah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo niyati dan hati masing-masing niat ngoleh ilmu ngaji lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 23 baris yang ke ke-7 dari bawah tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali wahai Ali, iyyaka wal ghadabu, berhati-hatilah terhadap sifat marah. Fa innahu mongko sak temene ghadab iku minasyaitoni saking setan. Wa huwa ulan utawi setan iku aqdaru ma yakunu alaika
lebih mampu menguasai kondisimu ketika marah, ya. Fi halatil ghadabi, dalam keadaan marah. Nih. Jadi artinya ini pesan Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali, iyaka, ya, iyaka. Iyaka di sini itu bisa bermakna hati-hatilah, bisa bermakna waspadalah engkau. Bisa juga ini bermakna peringatan atau juga bermakna pembatasan atau bermakna pelepasan diri dari sifat tertentu, ya. Juga bisa juga bermakna nafi. Nafi itu meniadakan sikap-sikap tertentu. Jadi kalau Nabi mengatakan iya kawal ghadab, berarti kita harus berhati-hati terhadap sifat marah, waspada terhadap sifat marah, kemudian juga hati-hati menjauhi, ya, atau menghilangkan sifat marah. Sebab sifat marah itu dari setan. Fa innahu minasyaiton, dari setan. Wa huwa aqdaru ma yakunu 'alaika, dan setan itu lebih mampu untuk menguasai apa yang terjadi padamu ketika marah. Fi halatil ghadabi, di dalam keadaan marah. Nah, ghadab itu marah, ya, ngamuk. Ngamuk atau marah. Sedangkan wong sing ngamuk itu ghadibun, wong sing ngamuk, tuang marah. Ya, orang marah macam-macam bentuknya, ya. Ono sing metenteng, ya. Ono sing apa maneh mendeli. Ono sing ngomongi kasar. Ono sing ambek tangane. Ono sing lengkap, ya, sak motone, sak cangkeme, sak sak raine lengkap, ya ono, ya macam-macam. Lah, kadang-kadang kita ini yang sewu, saya sendiri yang sewu, ya, itu pemarah, ya. Jadi belum sampai sabar, belum mampu. Makanya bahas ini, ya, kita bibarakati kitab, ya, bibarakati musannif kitab, bibarakati Sayyidina Ali, nggih, bisyafaati Rasulillah, mudah-mudahan barokah, ya, dapat kesabaran di dalam mengendalikan amarah. Lah, kalau berkata dengan marah itu damdama yudamdimu, ya, ben ngomong titik ngamuk, ngomong titik ngamuk, ono gak ini, Pak? Tapi kadang-kadang yang sewu, kadang perangai orang beda-beda, nggih. Ya, sampeyan lek ngomong duro, ya, iku kayakane ngamuk anek ngomong, padahal logatnya kan. Dilihat dulu, ya, itu ngamuan. Kadang-kadang wajahnya sangar atau kereng, ya, tahu kereng. Nah, tahu kereng, ya. Sangar kereng, karena pasti tidak enak ngomongin kan, macam-macam wong. Tapi lek ben ngomong ngamuk itu dam-dama yo dam demu, ya. Aja maneh ngomong ngamuk, nyawang tok lu kudu ngamuk. Iku ya ono, ya. Abasa ya busune kan, nyawang tok wis ngamuk. Nah, lek wong titik cepet ngamuk itu mizaziyun atau syaksun, ya, atau syakisun, ya, macam-macam istilahnya. Lah, sikap dan kemarahan ini harus dihindari atau diminimalkan. Tapi kita jangan sampai menghilangkan, ya. Karena sifat marah itu termasuk adalah manusiawi. Setiap orang punya potensi marah, sebab kita ini manusia juga pemarah. Salah kalau kita mengatakan menungso kudu dihilangkan marahnya. Yo sampai gak duwe ngamuk, gak duwe marah, ya apa meneng ae. Ya ditendang wong meneng ae. Dilokno wong meneng ae. HP jaluk meneng ae. Ya, pacare dijaluk meneng ae. Iku gak duwe sifat ngamuk, tapi yo kena menen. Makanya Nabi mengatakan kontrol, waspada, nggih. Waspada, kontrol diri, ya. Dan juga berhati-hati. Artinya apa? Sifat marah ini ada dalam diri kita masing-masing. Nabi enggak mengatakan hilangkan marahmu. Sami kali ngeten, nafsu makan, nggih. Terus sampai dikon wong hilangkan nafsu makanmu. Ya kamu enggak mangan-mangan sampean. Ya tetap butuh nafsu makan. Cuma yang dimaksud ngontrol nafsu makan. Nggih. Paham nggih? Kalau ono wong ngomong hilangkan nafsu makanmu, ya ndelok apa ae gak nafsu belas, ndelok jajan gak nafsu, ndelok sego gak nafsu, ndelok macam-macam gak nafsu, gak mangan-mangan, akhirnya dead. Mati. Wong menghilangkan nafsu makan.
Ya. Jadi marah ini terus terang sifat negatif ya. Pemane sing ngomongi masyaallah, durung iso sabar nggih. Marah niku sifat negatif, bisa membakar jiwa, bisa menghilangkan, mengosongkan hati, bisa merusak akal. Bahkan orang marah, sebagian ulama mengatakan lebih berat dampaknya dari peminum arak. Kondisi marah. Sebab ngamuk, insya Allah karo setan jambe, nek ngamuk lho. Lho ya, ya bener enggak? Sama nek ngamuk karo setan. Leru ya kasih ngamuk melayu men. Ini harus jadi menghilangkan akal. Coba sama delok wong ngamuk nang dalan-dalan niku. Wis gak karu-karuan, welek wong ngamuk iki. Welek, ya bentuke welek. Ya ngamuk. Membakar jiwa, juga menurunkan daya fisik, lemah fisik, juga termasuk apa? Menghilangkan akal. Saya diomong nggak pantas, betul nggak? Kata mau ngamuk kan gak nalar ya, gak nalar. Sampai sabun bin metu kabeh. Anjing, asu, wis pokoke apal. Wae gak ngamuk, gak apal. Wae ngamuk, isine bon bin apal kabeh. Niki ya. Niki wong ngamuk. Jadi akal itu akhirnya tidak berfungsi ya. Lek wis akal gak fungsi, atine gak fungsi, waduh dampake gak karuan. Makanya inilah pesan Kanjeng Nabi Sayyidina Ali karamal wajah ya, seseorang itu ya harus menghindari marah, menghindar ya, berusaha menghindar. Tapi dia lihat dulu karena tingkat kemarahan orang beda-beda. Ono sing biasa ngamuk itu sangat berat, kemudian diturunkan. Pokoknya ada bedanya lah. Biyen ngamuk koyo ngene, saiki gak patek ngamukan. Lumayan kan? Nah, iya kan. Biyen gak patek titik ngamuk, saiki gak patek akeh ngamuke. Berarti itu lumayan. Ada perubahan. Nah, tidak hanya kepada Ali, Pak. Kanjeng Nabi itu pesan juga kepada seluruh sahabatnya, ya. Karena pernah ada salah seorang sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini hadis sahih Imam Bukhari rahimahullah, sing wafat tahun 870 Masehi di Uzbekistan. Ini riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Niku dawuh. Napa dawuh Imam Kanjeng Nabi? Niki sanate sahih, nggih. Karena sahih Imam Bukhari itu dari Imam Yahya bin Yusuf, nggih, sing wafat tahun 829 Masehi di Baghdad. Imam Yusuf dari gurunya Imam Abu Bakrin Ibnu Ayyash rahimahullah, sing wafat tahun 808 Masehi di Kufah. Dari gurunya Imam Abu Hasim Zakwan rahimahullah Al-Kufi, sing wafat tahun 745 Masehi di Kufah. Dari gurunya Imam Abu Sholeh, ya, itu wafat tahun 720 Masehi di Baqi Madinah. Dari gurunya Abu Hurairah radhiyallahu an, dari gurunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Kanjeng Nabi ketika kumpul dengan para sahabat niku ana wong tiba-tiba datang, Pak. Datang Kanjeng Nabi niku mau takon ya. Jadi Abu Hurairah menceritakan ana rajulan, sak temene ana wong lanang kala takon sapa wong lanang lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, wasiati saya ya. Kemudian Nabi apa jawabannya? Qala, jawab sapa Kanjeng Nabi, la taqdab, ojo ngamuk. Farad dada miraron, takon bolak-balik ya Rasulullah, ausini la taqdab. Maneh ausini la taqdab. Jadi firaron ya, farad dada miraron. Qala, terakhir Nabi dawuh tetap la taqdab, jangan marah. Ini kan. Nah, ini hadis sahih, Pak.
Hadis ini terdapat dalam macam-macam kitab sahih, terutama kitab Bukhari wonten nggih. Bahkan dalam kitab Bukhari itu ada hadis ini, ada kumpul hadis yang khusus bahas tentang orang marah. Ya sama lah dua kitab itu buka ya, ada kumpulan bab hadis khusus namanya bab al-hadru minal ghadab, mewaspadai sikap marah. Itu dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam kitab Imam Tirmidzi ada kitab Sunan At-Tirmidzi ya, yang wafat tahun 892 Masehi di Uzbekistan. Juga ada dalam kitab Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki rahimahullah, sing wafat tahun 796 Masehi di Baqi Madinah. Macam-macam banyak, Pak. Termasuk juga Imam Hambali mencantumkan ini dalam kitab Musnad Ahmad, sing wafat tahun 855 Masehi di Baghdad, Kuatah. Ya. Nah, ternyata ya Nabi berpesan kepada seorang laki-laki dan itu didengar oleh banyak sahabat, termasuk Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi wong marah itu perbuatan tercela, perbuatan jelek, penyakit hati, ya. Tetapi tidak berarti kemudian orang tidak boleh marah. Tetap orang boleh marah. Tetapi lihat konteksnya, lihat masalahnya, ya, lihat momentumnya, ketika waktu apa dan sebagainya. Nah, para nabi selain kanjeng Nabi Muhammad juga termasuk Rasulullah Nabi kita itu juga pernah marah, Pak. Tetapi marah-marah para nabi itu tidak marah ketika dihina dirinya, ya. Tapi ketika dihina, dicaci maki agamanya. Ketika orang mencaci maki Allah, mencaci maki kitab, mencaci maki agamanya, maka para nabi dari dulu marah, ya. Pas sebagai nabi itu sebelum jadi nabi gak kuat ketika dihina agama Allah, yang jalur adab mudun. Sebagian gak kuat. Nah, jadi marah itu kadang diperlukan. Marah itu tergantung yang melakukan. Makanya dikatakan kanjeng Nabi iyaka. Iyaka itu cara Jawane apa jarimu? Apa jari kon. Apa sih sing nglakoni? Hati-hati, urus sing nglakoni kan gitu kan. Nah, tergantung apa. Jadi marah itu harus proporsional, tetap diperlukan, Pak. Misalnya sampean di anak di rumah, anak itu wablek terus ngene, memang meneng kan. Misalnya terus anaknya misalnya gak sholat, misalnya kan, meneng. Ya marah penting, sholat. Ya misalnya kan, itu proporsional, ya proporsional. Konteksnya harus wajar, kata-katanya harus tegas, ya, dosisnya harus pas. Jok tambahi ngamuk, tambah kata-kata wancane wedhus. Ya coba, ini enggak boleh, ya. Salah sing ngamuk pon-pin metu kabeh ini enggak pas nih, enggak boleh dia. Jadi termasuk apa? Termasuk persoalannya tertentu, tujuannya baik, caranya juga baik. Nah, kata-kata juga baik. Jadi ini ya, menurut para cendekiawan itu namanya marah produktif. Yo, ana marah produktif, marah sing sae. Ya. Jadi itu. Kayak Gus Dur kan, kata ngamuk kan, padahal picek, dilokno kata marah. Tapi ketika Pancasila dihina, coba ya, NKRI dihina, NU dihina, coba marah Gus Dur kan. Nah, seperti itu, Pak. Lihat konteksnya. Pancene cicek, pancene aku picek, KKN, iya aku KKN, kanan kiri nonton. Nah, jadi hinaan nang Gus Dur dijawab Gus Dur dengan humor. Itu kelas tinggi, Pak. Sampai nggak bisa, saya nggak bisa. Macam welek, wireng, ngamuk sampean. Itu. Nah, jadi keteladanan marah itu kita lihat kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya. Soal marah apanya, ya. Kalau kita dihina orang, terus elek, ngamek, kurang golek, ya, menghina kita, biarkan saja. Anggap aja ini kita ciptaan Gusti Allah, sing gawe Gusti Allah. Bano sing ngelokno wong, ya padha wonge, biarkan padha wonge. Ya, keseloro hati. Makanya batasannya apa? Yang kalau itu marah kita dihina dengan soal kita, diri kita, tidak masalah. Maafi muskilah, tidak ada masalah.
Tapi kalau dihina Allah, yang dihina itu agama kita, kehormatan kita, kita boleh marah, ya. Tapi harus proporsional. Ya, ini. Jadi Nabi itu marah ya bukan karena dihina. Coba Nabi ketika dilempar no Taif kan, diwantemi watu nggih. Sampai dilokno macam-macam sampai gigine getiyen. Marah Nabi? Enggak marah. Ya, jawabannya apa? Oh enggak ngerti kok. Ngono tok. Jadi lek kon dilokno wong kok ngamuk, anggap aja niru Nabi. Oh enggak ngerti. Apa jok ngene Pak goblok ya aja Pak, tambah tukaran ya. Itu jadi harus proporsional ya. Jadi dihina bukan karena ya harga diri atau dirinya dihina, tidak, tapi karena ada kebenaran, ada prinsip itu didustakan oleh sebagian orang. Harus marah contoh dalam kelembagaan apapun sosial misalnya kan, itu kan ono sing korupsi, ono sing melenceng, menyimpang, kita wajib marah Pak. Tapi marah yang proporsional, marah yang punya bukti, marah yang motivasi, gitu. Gak ucuk-ucuk ngamuk tapi gak duwe bukti, ya itu nuduh jenenge kan. Itu kan. Jadi perlu diluruskan dengan faktor kemarahan jika diperlukan, tapi harus proporsional. Ya. Nah, keteladanan Nabi ini kata tentang kita para ulama tentang marah tok lho wonten lek gelem maca ya termasuk kitab napa Ibnu Asyakir Tarikh Asyakir, kitab Ibnu Katsir ya Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al Bidayah wan Nihayah wonten keterangan niku kuatah. Imam Al Hakim dalam kitab Al Mustadrak nggih wonten nggih. Imam At-Tabrani, kemudian lagi Imam Ibnu Asyakir Asy-Syafi'i, Imam Hajar Asqalani, Wata Pak, Al-Baghawi juga banyak. Jadi kalau kita ingin tahu tentang bagaimana sikap proporsional Kanjeng Nabi ketika kondisi marah, contoh marahnya beliau itu ada dalam kitab para ulama. Nah, ceritanya panjang Pak, karena ada dua kejadian Nabi yang marah itu panjang hadisnya ya. Ya, panjang hadisnya. Nah, para hadirin rahimakumullah, intinya dari kitab para ulama tentang marahnya Kanjeng Nabi itu bisa kita tarik kesimpulan siji, Nabi itu jika berkata-kata ya itu seperlunya, tidak ditambah-tambahi. Ya. Ini tambah apa? Penuh kebohongan, jangan. Kita ngomong ojo ditambahi kebohongan apapun, sebab nanti kebohongan itu kembali kepada kita suatu hari. Yo yakin itu pasti akan terjadi. Ya. Yang kedua, kalau nggak manut diam. Nah. Tapi kalau kita humor untuk menyenangkan orang lain boleh, Pak. Tapi guyone berkualitas loh ya. Ojo guyon binatang maneh. Ya wong kok wedhus, wah ketek, wah terus. Jadi karo-karuan ya. Ya guyon tapi harus berkualitas. Nah, Nabi itu ya tidak hanya lesan juga, tapi juga perbuatan. Ini sulit kita, misalnya ada orang begini, kita harus niru Kanjeng Nabi. Sampeyan mampu tak niru Kanjeng Nabi? Ngoten to? Mampu niru Kanjeng Nabi. Ayo lek niru Kanjeng Nabi, aja ndelok cingkrange, Pak. Kanjeng Nabi lek sembahyang dalu sampai sikile bengkak, tirun. Mas Gun tirun. Yakin niru Kanjeng Nabi sikile bengkak salat malam, menene izin gak masuk. Napa salat tahajud sikile bengkak. Ya, bukan itunya tapi semangat beribadahnya. Nggih. Keliru kabeh niru Kanjeng Nabi sampean. Ya lek mangan aja gawe driji 5, driji 3. Mangan soto lho ben gawe driji 3 ayo. Iku sapa? Samsu minum mangan soto ae. Ayo coba sunnah Kanjeng Nabi lek mangan pakai 3 jari. Coba ya. Lihat konteksnya ya, lihat konteksnya. Nih, tidak pernah mencela ya. Walaupun Kanjeng Nabi marah, Pak, tidak pernah mencela. Ini yang sulit kita tiru dari Kanjeng Nabi. Ya, semangat marah yang proporsional. Jadi Nabi sekali lagi tidak pernah marah tentang dirinya dihina orang lain, tapi beliau bisa marah karena ada kedustaan, ada kebenaran atau agamanya dihina oleh orang lain. Ini. Jadi konteksnya itu ya.
Jangan kemudian mengatakan kita harus menghilangkan amarah, menghilangkan marah. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena sikap marah itu melekat dalam diri kita. Cuma bagaimana cara mengontrol diri terhadap amarah tersebut. Ini ya. Jadi tetap ngamuk tapi api, tapi api. Jadi itu bedanya marah Kanjeng Nabi dengan marah kita. Kalau kita marah kan mendelik ya, mendelik dan sebagainya. Nabi tidak pernah beliau berbuat begitu. Ini berhati rahimakumullah. Ya. Kemudian ada lagi selain hadis ini, ya. Ada sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi, ya. Ini riwayat dari Ali bin Abi Thalib karamullahu wajhah sing wafat tahun 661 Masehi di Kufah. Ya. Beliau itu juga hadis ini juga riwayat Imam Abu Darda Al-Ansari radhiyallahu an sing wafat tahun 652 Masehi di Damaskus. Ngeten. Jadi ketika Nabi itu didatangi oleh seorang laki-laki, ya, anarojulan, ada orang laki-laki itu bertanya nang Kanjeng Nabi. Ya. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, dullani ala amali yudkhilunil jannah. Tunjukkan padaku ala amalin atas sebuah amal perbuatan apa? Yudkhilunil jannah, yang memasukkan aku ke surga. Ya. Nabi enak aja jawab kan, soal sumber syariat. Coba sama takon cari aku surga atau neraka cari. Bingung cari turut Nabi. Bingung ya. Nah, Nabi dawuh qala la taqdab, ojo ngamuk. Ini lho. Ya, ojo ngamuk. Kenapa? Walakal jannata, maka bagimu surga. Loh, ingin surga ojo ngamuk. Ya. Ojo ngamuk, tapi proporsional ya. Wong gak lapo ngamuk, iku gak ngamukan kan? Ya iya Pak, mung kono sumbere mau ngamuk, titik ngamuk. Iya. Itu gak ngamuk tapi gendeng. Nih, ini riwayat Imam Tabrani. Jadi ada dua ya tadi ya, la taqdab, jangan marah ya. Jangan marah, waspada jangan marah. Ada hadis mengatakan apa? Wasiati aku ya Rasulullah, la taqdab, jangan marah. Ada lagi sahabat tanya, dullani ala amalin yudkhilul jannah. Tunjukkan padaku ya Rasulullah sebuah amal perbuatan yang masukkan aku ke surga. Nabi jawab, la taqdab, maneh ojo marah, walakal jannata, bagimu surga. Hadis sahih. Gak pengen surga, ibadahnya biasa, wirete biasa, ya. Pengen surga, la taqdab, ojo ngamuk, angel. Oh iya, aku dhewe gak iso nglakoni. Ya, gak iso nglakoni. Jujur mawon gak iso nglakoni. Ya. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi sing penting kita kalau marah proporsional. Yo maksudnya gini, ya, jangan ada kata-kata menyakitkan. Gak iso. Belajar. Dulu saya marah, saya menyakitkan. Sekarang misalnya mengurangi, belajar. Ego diturunkan, belajar. Dikontrol, belajar. Terus belajar mengontrol. Ini perlu belajar, ya. Kemudian apa maneh marah gak jelas sampai caci maki, sampai menghina, sampai masya Allah, sampai ngelokno wong neraka awakmu, wong ngamuk nang neraka ya. Ya gak mandi. Ya wong ngamuk ngene setan. Wong setan kok di neraka, ya senengen ya. Niki. Gak oleh, Pak, berkata keji tidak boleh. Nah, lek sampean kepingin mlebu swarga mau nggih, ya. La taqdab, ojo ngamuk. Ana maneh, Pak. Amalan ya la taqdab, ndak boleh marah itu oleh maghfirah Gusti Allah, oleh ampunane Gusti Allah. Makane Allah selalu dawuh innallaha ma'as sabirin. Sabdane Gusti Allah bersama orang yang sabar. Ma'a ini bersama, ngiringi. Ma'a ini bahasa Arabnya enggak di belakang, di depan, ngiring, Pak. Bersama, ini ma'a. Jadi sampai besok di akhirat fi yaumil qiyamah ma'as sabirin, bersama Allah bersama orang yang sabar. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati ardwas samawati wal ard. Dan segeralah kamu mencari ampunan Tuhanmu, wa jannati ardwas samawati wal ard, dan luasnya, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Sampean lho oleh surga omboe seluas langit dan bumi. Sampean tok lho ya.
Lah saiki dipikir, oh mbok surga piro? Omboe. Ya ini ki. Lah iki. Jadi wa'iddat lil muttaqin ya, itu untuk orang-orang bertakwa. Nah, memang surga itu no takwa, Pak. Ya, orang beriman, orang bertakwa. Cuma ditegaskan oleh Allah, sinten wan takwa itu dimaksud oleh maghfirah Allah, oleh surgane Allah sing omboe sak donya langit. Ya. Allah dawuh alladzina yunfikuna fis syarra'i wad dharra, orang-orang yang bersedekah infak ya itu dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Ya, oleh maghfirah Gusti Allah. Makane wong mari wong kepaten terus mangan-mangan diniati sedekah walaupun dia kekurangan semampunya loh, jangan hutang sekali lagi. Jangan berhutang semampunya. Ya. Itu termasuk sedekah fisarra wadh-dharra ya, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Itu akan mendapatkan maghfiratim mir rabbikum wa jannatin ardhus samawati wal ardh. Iki lek nafsiri ayat tentang sedekah ya. Ya. Ndak ono Quran kemudian sampean detail lek sedekah ya iku nang Mas Fahmi sakmene. Sedekah iku rupa sego warna kuning ana kelopoke. Gak ono Quran. Ya, itu sarana sedekah macam-macam. Ya, ini. Yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa menahan amarah. Wal afina min anin nas, dan orang maafkan terhadap manusia. Tiga ini akan dapat apa? Maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ardh. Siji, wong sing infak sedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Ya, sampean lapang ya sedekah, sempit ya sedekah. Tapi terus guru kula lek duwe-duwe akeh ya duwe nggae duwe. Sampeyan lek duwe akeh aja sedekah bareng, sedekah duwe. Sampeyan sempit kan duwe sedekah liyane ngoten lho maksude. Mesem sedekah. Ya, mesem sedekah. Aja mesem. Ya, nyopo sedekah. Assalamualaikum sedekah. Ndongakno keselamatan, tapi ojo balik-balik assalamualaikum waalaikumsalam bosen jawab. Ya, tidak boleh buat mainan salam. Yang ketiga apa? Memaafkan manusia kesalahannya. Wa wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan manusia. Memaafkan ya. Ini berarti bahasa apa? Bahasa proaktif, kata kerja. Apa kata perilaku kerja? Memaafkan. Sampeyan salahi wong, langsung hati mengatakan ya Allah, saya ridho ya dengan macam-macam, saya ikhlas, saya memaafkan dia ya Allah. Hati sampean kudu ngomong ngono. Paham ya? Jale delono ya. Pak Pur delono wong Pak Pur. Pak Pur iki ngetek ya. Langsung hatinya mengatakan ya Allah, kula ikhlas, kula ridho, kula nyepuro ya Allah. Ampun. Hati kita lek itu langsung Pak komunikasi kali Allah. Sebab ketika komunikasi nang kene iki di sini nyambung langsung. Wis ikhlas sampean. Siji sama oleh pahala ndongano wong, nomor sama oleh pahala niku wau. Wal afina anin nas. Nanti di akhirat gak dituntut wong iku perkara sampean. Berarti kan ngei selamatan fi yaumil qiyamah. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi itu semua dipandang kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi menahan amarah, sedekah dalam lapang sempit, kemudian memaafkan kesalahan manusia. Apa yang salah? Apot, Pak. Samane gampang. Apot. Sampe geloro ati wong sampai atine sakitnya di sini sakitnya ya. Dan sampai tak sepuro. Angel. Makanya guru saya mengatakan lek salai wong delokno wong sampean loro ati langsung ati isine mbek donga. Paham ya? Paham. Misalnya Pak Nur Alam ini tek misalnya. Memang mangkel kan. Nah, sebelum mangkelnya ini masuk ke hati kita, langsung isi dek donga. Ya Allah, aku ikhlas, aku ridho, aku nyepuro ya Allah. Langsung masuk. Paham ya? Iki kono ilmune, masuk kono keterangan. Iki lek guru gak ngomong gak ngerti wae ini. Disi ya mbek donga, paham ya? Atau istighfar. Astagfirullahaladzim, langsung di hati. Tek.
mancep di hati. Tek. Itu. Ya, angel ini kali biasa. Nah, itu rahasia mengapa wong-wong kok ketokan delokno sabar ya. Ternyata ini perilaku Gus Dur juga kita amati ya. Dan beliau juga semangat ahli hikamnya luar biasa Gus Dur. Ini para hadirin rahimakumullah ya. Nah, kemudian apa? Kemudian ada lagi ya, ada lagi. Jadi lek wong bisa menjaga amarah, bisa berinfak lapang dan sempit, bisa memaafkan sama manusia, maka akan diberi kenikmatan di dunia, kenikmatan alam kubur, kenikmatan di akhirat. Ini janjinya Gusti Allah, Pak. Janjinya Gusti Allah. Coba sampai buka Asy-Syura ayat 36 37 nih. Ini wonten jelas di situ. Artinya bahwa akan diberi kenikmatan oleh Allah, ya, oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan di sisi Allah orang yang memaafkan, orang yang menahan amarah, ya, ya walaupun dilokno wong, kalau menengai kon dilokno wong menengai, jangan khawatir. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih baik dan pahala nahan amarah itu kekal di sisi Allah, kekal di sisi Allah. Itu enggak harta benda, nahan amarah ini loh, baik di hadapan Allah, kekal di hadapan Allah. Siapa termasuk itu? Siji wong iman otomatis, wong tawakal otomatis, ya, menjauhi dosa-dosa besar. Termasuk apa? Wa idza ma ghadabuhum yaghfirun. Ya. Apa artinya? Dan apabila mereka marah, ya, mereka marah, mereka memberi maaf. Ini dimaksud guru kula wau, paham nggih? Masuki langsung dengan istighfar, masuki hati dengan donga, masuki dengan keikhlasan. Iki tidak dilatih mendino insyaallah ngurangi rasa marah kita. Insyaallah akan ada perubahan. Walaupun enggak akeh, tapi lumayan ana perubahan ya. Ini. Nah, itu akan dipuji oleh Allah, Pak. Akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dipuji ya Allah. Lek ana wong menahan amarah nggih, nahan amarah, bagus. Setan sampai gak masuk di hatinya, maka Allah bangga. Akan diumumkan ke seluruh makhluk-makhluk di langit. Loh, hambaku iki jos ngoten cara bahasa gaul ngoten. Bangga, jadi bangga. Jadi kebanggaan para malaikat Allah ya kepada para malaikat. Nah, hati-hati makanya ya. Wong lek nahan amarah ya, itu sebenarnya ibadah besar. Jadi misalnya sampe wong menang, itu ibadah. Jadi wong duwe ilmu itu insyaallah delokno wong itu enggak akan marah. Sebab dia yakin itu bagian dari ibadah. Nikmatan Gusti Allah. Ono pahalae. Ya, mengapa ibadah? Karena menurut Imam Ibnu Athaillah, dia telah menundukkan setan. Kalau sudah menundukkan setan, maka dia telah menghalangi nafsunya, ya. Itu kemaksiatan yang terjadi. Satu sikap kita yang ngalah setan ya. Itu maka kita terbuka peluang untuk menjadi orang yang kuat. Gagal setan. Ya. Jadi ukuran itu bukan ukuran ketok moto, setan enggak ketok kan. Tapi kita hebat bisa mengalahkan nafsu yang itu ditunggangi oleh setan. Ya. Jadi menahan amarah itu bagian dari ibadah dan banyak keutamaan. Ya. Tapi hati-hati loh, Pak. Kalau dia ngerasakno, kalau ngamukan ya saestu, ya. Belajar gak ngamuk terus menerus, belajar gak ngamuk terus menerus. Ilak wong ngamuk itu ya, itu di apa tadi hadis tadi ya fa innahu ya aqdaru ya akan dikuasai oleh setan. Ya, dikuasai setan. Lebih mampu setan menguasai kita dalam keadaan marah. Iya, coba ngamuk. Itu akan fa innahu minasyaitani. Ya, kita betul ya. Fa innahu minasyaiton, sungguhnya rasa marah itu dari setan. Fa huwa aqdaru ma yakunu 'alaika fi halatil ghadab, dan dia akan mampu menguasai dirimu dalam keadaan marah. Aqdar lebih mampu menguasai dirimu, betul Mbak? Lebih mampu menguasai dirimu marah, ya. Sebab marah niku nyon sewu, ya. Ngamuk marah itu mudah terseret kebinasaan.
ngilangno akal sehat, ya, merendahkan hati, merusak akal. Ini kondisi yang terlemah dari manusia. Jadi kondisi terlemah dari manusia itu ketika manusia dalam kondisi puncak marah. Paham ya? Lho sawangane kan ngamuk, gagar ngamuk, namanya gak bener. Ingat, ya, kalau marahnya jelek, marahnya gak baik, puncak marahnya gak baik, ya, itu adalah titik terlemah dari dia. Sebab apa? Daru, setan lebih mampu untuk menguasai orang itu. Makanya ada bahasa harus kontrol diri. Dengan apa? Satu, langsungnya satu, apa? Membaca doa perlindungan, ya. Misalnya kita marah, ya, maca doa perlindungan, nek apal ya maca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Allahumma firli dzambi wa adhib ghaidha qalbi wa ajirni minasyaitonir rajim. Nek apal a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Wis terserah, pokoknya doa perlindungan. Ya, ini penting, Pak. Nah, membaca ta'awudz monggo, ya. Nah, kenapa kita berdoa, ya? Kenapa berdoa? Ini perintah Gusti Allah. Kalau sampai marah kemudian berdoa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sawangane enteng tapi ingat ya. Sampai buka Al-A'raf ayat 200 itu, ya. Ketika orang marah wa imma yang zagonnaka minasyaitoni nazgun fasta'id billahi innahu sami'un alim. Berarti mintalah perlindungan kepada Allah. Berarti ini perintah Gusti Allah. Sesuatu apapun yang perintah Gusti Allah iku oleh pahala. Loh, sawangane lho, oleh pahala. Nah, kalau Allah perintah fasta'id billah, maka berlindung kepadaku, maka sing bales Gusti Allah. Lek perintah Gusti Allah, otomatis sing bales Gusti Allah. Ini langsung cek Gusti Allah bales. Sekate plan-planan metu dadi barang pleng ya Gusti Allah, langsung situ ya. Ini itu ya. Nah, istighfar, maca istighfar boleh, monggo. Kenapa kita berdoa? Karena dengan ketika marah kita doa berlindung kepada Allah, fasta'id billah innahu sami'un alim, maka Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui yang kita doakan. Akhirnya apa? Nantinya menambah daya, energi, kekuatan kita untuk melawan amarah setan dengan doa tadi. Yakin, ini perintah Gusti Allah, Pak. Dudu perintah Mas Agus iki. Perintah Gusti Allah. Ya. Ini. Jadi itu. Yang kedua apa? Wudu. Ya. Wudu. Ya, aku durung iso ngene iki. Ngamuk wani sak bojo sering ngamukan. Ayo. Anjir Roma. Ayo, Anjir Roma ya. Tahu gak tukaran? Ini ya. Jadi faida ghadiba ahadukum falyatawadda. Kalau maka ketika marah seseorang dari kamu falyatawadda, maka wudulah, ya. Yang ketiga apa? Meneng ya. Tapi ndelok meneng sampean, nek menenge sampean kemudian sampean cilaka ya jok meneng ae. Terutama orang lain ya. Lek istri atau kita kan satu rumah, sak marah-marahnya serumah pasti kok kumpul. Ayo coba ya Mas Agus, Mas Gun. Aneh ya Mas. Yo nang omahe ngamu tukaran sak bojoan, tapi ya kere kumpul. Ini. Tadi dengan diam atau juga posisi ya, posisi merendah. Kita berdiri marah, maka sunnah dapat pahala sampean. Pahala apa? Duduk, ya. Pahala duduklah. Idza ghadiba ahadukum wa huwa qaimun. Ketika kita marah atau ada orang marah, ya, kemudian apa? Wa huwa qaimun, dan dia dalam keadaan berdiri, fal yajlis, maka duduklah. Maka duduklah. Wa illa fal yattaji, maka berbaringlah atau tidurlah. Ini juga sunnah Kanjeng Nabi. Oleh sampean melakukan itu sama oleh pahala, Pak. Jangan khawatir oleh pahala. Tapi ngeten, ada posisi yang psikologis ya. Psikologis itu begini.
Nek katene marah ya. Katene marah itu ono secara psikologi siji. Sampeyan ngitung biasa lho. 0 4 6 7 8 9 10 sampai entek ngamuk ya. Ayo cobaan. Kate ngamuk ya. 0 insyaallah mereda. Kenapa? Karena kita bergerak kan. Akhirnya lali ngamuke. Nah, berhitung atau tarik nafas. Allah lali ngamuke. Sampai keambekan sampean lemes. Atau olahraga gerak dan sebagainya. Wis maca Quran murotal ya, murotal jadi waca utawa ana ngamuk lak dirungokno mentek wis rungokno ae. Aja reaksi apa-apa itu ya. Lah sekali lagi wong lek menahan amarah itu ya itu akan mendapatkan keutamaan dari Allah. Jadi siapa yang bisa mengendalikan amarahnya hatta yakhayyiruhu minal khuril aini ma syaa. Siapa yang bisa menahan amarahnya, maka Allah akan memanggil seluruh penduduk langit dibanggakan ala ruusil khalaik kepada kepala-kepala makhluk lho. Mbah bagus sing iso nahan marah. Hatta yakhayyiruhu sampai dia diperbolehkan yakhayyiruhu milih, bebas milih apa? Minal khuril ain, bidadari khuril ain masya'a sak karepe. Oh, ayo. Kurang enak ya buat ada siki ya. Sampai wis gak ngamuk oleh bidadari masya'a sak karepe milih. Yakhayyiruhu milih-milih dhewe sak karepmu ngono kan. Ya ini hadis Kanjeng Nabi. Ya ini ya, jadi siji tak ulangi akan mendapatkan keutamaan maghfirahnya Allah, akan mendapat kesurgaan Gusti Allah. Iku iso ngarahno setan, karena setan itu akan kuat ngalahkan kita dalam keadaan marah, Pak. Maka kalau kita menahan amarah, maka itu berarti mengalahkan setan. Ini ukuran kekuatan iman dan Islam kita sebenarnya di sini. Ya. Jadi dipuji, dibanggakan oleh Allah, termasuk orang yang takwa dan muhsin, dan juga nanti ditundukkan nafsunya, ya itu dari segala yang berbahaya, juga akan mendapatkan kebebasan memilih bidadari khuril ain masya asa karepe. Ono kata khuril ain lho, Pak. Apa khuril itu? Malaikat sing muluse pupune ditutup kain pitu sak ketok muluse. Ayo. Kecantikannya tidak pernah dibayangkan oleh akal manusia. Sama ndelok wong ayu sing ndi? Tercantik dunia ya, Pak. Tercantik dunia sapa? Ya, Miss Universe. Ya, kan apa-apa nih. Kan iso delok. Oh, delok itu dulu bidadari. Bidadari itu cantiknya tidak pernah dilihat, tidak pernah dibayangkan oleh manusia. Bayangno, Pak. Sampeyan paling ayu ya dunia paling ayu. Gak apa-apa nih. Ya. Itu bidadari khuril ain. Masya'a sak karep sampeyan milih-milih dhewe. Apa? Gak ngamukan. Angel. Nah, ini. Nggih, paham nggih? Jadi ada pesan dari beberapa ulama salaf ya, termasuk Imam Ahmad Hambali, Imam Ibnu Rajab, Ja'far bin Muhammad Al-Bakir itu mengatakan akhlak yang paling baik adalah menahan amarah dan kemarahan. Kunci keburukan diri seseorang melampiaskan kemarahan, dan nasihat yang menghimpun seluruh amal kebaikan adalah menahan amarah. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri yang masih pemarah. Mudah-mudahan buat barokah biar gak marah, dan juga kita semua mudah-mudahan oleh barokah menjadi orang yang sabar dan tidak pernah marah. Ya tapi ya dulu marah ya kan. Marah yang produktif. Ya, mungkin manfaat fid dini wa dunya wal akhirah.
Al-Fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka man nasiru bihi kamilina bil mahyati wal mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.